Halo, selamat malam guys. Di kesempatan ini kita akan membuat alat cas aki atau charger aki dengan alat-alat yang sederhana dan dengan cara yang mudah sekali. Nah, pertama kita siapkan dulu untuk trafonya yang seperti ini. Bisa menggunakan 3 ampere, 5 ampere ataupun 10 ampere. Untuk lebih bagusnya sebenarnya biar lebih cepat itu bisa menggunakan yang ampernya itu lebih besar. Jadi nanti untuk proses pengisian pada akinya nanti bisa lebih cepat. Untuk mengisi arus atau setrumnya nanti bisa lebih cepat kalau ampernya lebih besar. Tapi nggak apa-apa kalau punyanya cuma 3 ampere ataupun 5 ampere nggak masalah. Jadi ini saya praktekkan saja karena ini saya punya bekas trafo yang 5 ampere, jadi kita gunakan yang ini saja, yang 5 ampere. Ini mereknya Big, terserah bebas mau merek apa saja, bisa 3 ampere ataupun 5 ampere. Karena untuk trafo yang 10 ampere itu harganya juga agak mahal. Kalau untuk pengecasan aki 1 ataupun 2 itu untuk 5 ampere sudah cukup. Kalau untuk aki 1 biasanya cuma 3 ampere pun cukup. Tapi lebih bagusnya bisa menggunakan yang 5 ampere seperti ini. Nah, pertama kita siapkan dulu trafo seperti ini. Yang kedua bisa kita siapkan ini dioda 6 ampere seperti ini. Nah, ini ada garisnya putih. Bentar, yang ini sudah agak rusak garisnya. Sebenarnya di sebelah sini cuma agak rusak, ini udah mulai terhapus pokoknya. Ini ada sisanya sedikit. Jadi 2 buah dioda, 2 buah cepet aki seperti ini merah hitam, terus 1 buah kapasitor atau elko yang bertuliskan 25 volt. Kalau untuk mikrofaradnya bisa menggunakan 1000 mikrofarad ataupun 2200 juga bisa. Yang penting voltnya jangan terlalu besar, bisa 25 ataupun 35. Tapi kalau untuk aki 12 volt saya rekomendasikan yang 25 volt saja, jadi lebih aman. Terus juga ini kabel ke stop kontak atau ke kabel listrik PLN seperti ini yang nanti kita hubungkan ke trafo. Jadi cukup itu saja alatnya, cukup sederhana, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu ribet nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini berhubung sudah komplit, kita singkirkan dulu, kita ambil yang pokok-pokok dulu. Jadi ini langsung kita mulai dulu, kita mulai merangkainya. Jadi kita kita sambung dulu kabel yang ke jalur listrik atau kabel ke PLN. Ini kabel masuknya ke jalur nanti ke stop kontak. Jadi kita ambil dulu arus yang nanti ke stop kontak atau ke listrik PLN. Untuk groundnya kita ini bebas. Saya menggunakan kabel yang warna coklat dan warna biru. Untuk warna coklat saya arahkan ke bagian 0 di bagian trafo nih sebagai groundnya. Nanti untuk yang warna biru kita ambil yang ini, karena listrik rumah itu rata-rata 220, jadi kita ambil yang 220 volt. Kita sambung dulu, kita solder bagian kakinya ini. Jadi yang kaki 0 dan 220 kita kasih timah biar nanti melekatnya lebih cepat. Setelah itu langsung kita sambung kabel yang menuju ke stop kontak atau ke kabel listrik PLN. Ini kita sambung, yang biru kita sambung ke yang 220 atau sebagai arus plus. Sebenarnya ini arusnya bolak-balik, jadi coklat dikasih 220 juga bisa, nggak masalah, bebas. Karena ini arusnya bolak-balik. Yang coklat kita sambung ke 0. Nah, ini sudah tersambung di bagian kabelnya. Seperti ini. Jadi yang biru ke 220, yang coklat ke angka 0 atau ke ground. Nah, setelah seperti ini langsung kita sambung ke yang bagian ini menuju ke aki. Jadi kita sambung yang bagian diodanya dulu. Nah, untuk lebih mempercepat pengisian aki kita gunakan yang 15 volt karena 12 voltnya tidak ada, adanya di sini yang harusnya itu setengah ampere. Jadi kan tidak mungkin, kita gunakan yang bagian sini saja. Malah pengisiannya nanti lebih cepat menggunakan yang 15 volt ini. Terus kita sambung yang ini
dioda. Kita gunakan bisa kita gunakan dioda bridge ataupun dioda yang seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk kakinya seperti ini. Ini yang anoda positif, ini yang katoda negatif. Seperti ini. Jadi untuk penyambungannya nanti seperti ini. Ini yang positif mengarah ke sini. Yang ada garisnya ini menuju ke bagian nanti ke kapasitor. Ini ada garisnya ini. Nah, seperti itu. Itu ada garisnya nanti yang menuju ke kapasitor. Karena fungsinya dioda ini sebagai penyearah. Ini ada sisa sedikit karena ini terhapus. Karena ini saya menggunakan hanya dioda bekas. Jadi sebagai contoh saja. Langsung kita sambung dulu. Ini kita kasih timah dulu yang bagian 15 volt ini. Kalau yang bagian sini ada 12 volt, dikasih 12 volt juga bisa. Tapi untuk pengisian lebih cepatnya biasanya di atasnya. Jadi kalau untuk mengisi arus aki 12 volt itu bisa menggunakan ini 15 volt ini, lebih cepat pengisiannya, nanti lebih cepat pokoknya. Udah, kita sambung sekarang. Jangan keliru, yang ada putih-putihnya ini menuju ke sini, yang kaki anoda menuju ke positif ini, kaki trafo. Ini seperti ini. Nah, satu lagi kita solder. Nah, seperti ini, yang putih menuju ke sini. Ini kita jadikan satu. Nah, seperti ini. Belum kita solder, ini kita jadikan satu dulu kakinya ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk pengisian aki ini sebenarnya sudah hampir jadi tinggal kasih kabel bisa, tanpa menggunakan kapasitor pun bisa. Jadi arus dari sini, ini 15 volt ini kita jadikan satu seperti ini, kita kasih kabel, terus kita sambung ke bagian aki. Kalau enggak kita tes dulu juga bisa. Jadi ini sudah, arusnya itu sudah DC. Kita coba tes. Nah, ini untuk membuktikan kita coba colok dulu ke listrik PLN. Ini kita tancapkan. Terus kita tes pakai avometer. Nah, seperti ini bisa kita arahkan ke bagian 200 volt ataupun 20 volt. Kita kasihkan ke 200 volt saja. Kita tes apakah sudah ada angkanya di bagian sini. Perhatikan. Nah, di situ bentar, tidak kelihatan. Saya kasih di sini saja. Kita tes. Para sahabat bisa perhatikan di layar avometer. Ini yang hitam kita kasih ke 0 atau ke ground, yang satu ke positifnya. Perhatikan. Nah, di situ terlihat 14 volt,1. Nah, seperti itu. Jadi yang seperti ini untuk mengisi aki sudah bisa. Tinggal ini yang ke ground, yang ini ke positif aki. Itu sudah bisa. Tapi saya anjurkan untuk lebih baiknya itu kita kasih kapasitor. Jadi yang begini sudah bisa, tapi lebih baiknya kita kasih kapasitor sebagai penyaring arus, atau istilahnya itu biar arusnya itu benar-benar murni DC. Kalau seperti ini kan kadang-kadang arusnya mungkin masih campuran AC, jadi nggak murni, nggak seperti dikasih sejenis kapasitor seperti ini. Jadi biar nanti murni DC yang keluar itu. Nah, langsung kita sambung dulu, kita lepas dulu colokannya, kita solder di bagian sini. Oh iya, untuk ini, untuk kaki yang ada garisnya ini, kapasitor ini nanti yang ke ground atau ke 0 ini, yang tidak ada garisnya ini positif, yang menuju ke sini. Jadi jangan terbalik, nanti kalau terbalik bisa meledak kapasitornya ini. Jadi yang ada garisnya ini ground menuju ke 0,
yang satu menuju ke sini. Nah, ini langsung kita sambung dulu. Ini untuk yang ke positif, ini untuk yang ke negatif. Terus kita kasih kabel dulu seperti ini. Kita sambung ke bagian groundnya dulu, nanti kita jumper bagian elkonya ini. Kita solder dulu bagian yang kabel ground atau ke 0 nih, ke kaki 0 trafo ini. Nah seperti ini. Sudah itu kita jumper yang bagian sini, kaki negatifnya ini kita jumper ke sini. Ntar saya tekuk dulu bagian sininya biar lebih mudah. Ini untuk kabel yang ke ground saya kasih kabel warna hitam. Yang ini ke sini. Terus dihubungkan kabel positif. Untuk yang positifnya saya menggunakan kabel warna kuning. Seperti ini. Nah itu kita kasih timah, terus kita rekatkan seperti ini. Yang kuning ini untuk ke kaki plus nanti. Terus kita rekatkan sama bagian ini, dioda ini. Kita rekatkan. Nah seperti ini. Nah seperti ini hasilnya. Jadi ini ke kaki negatif atau ke 0 yang ada garisnya ini. Terus yang satunya ini yang tidak ada garisnya ini plus, sebagai plus nanti masuk ke aki. Ini sebagai ground nanti. Terus setelah itu kita kasih jepit aki yang seperti ini. Kita sambung dulu untuk yang ke plus warna merah ini, biar nanti pas kita memasangnya itu lebih mudah pas kita menempelkan ke bagian aki. Terus yang kaki ini, kaki ground atau yang warna hitam, kita sambung ke jepit akinya. Nah seperti ini, tinggal kita solder. Nah tinggal kaki yang satunya lagi yang warna kuning atau yang warna merah ke bagian plus aki nanti. Nah seperti ini, sudah selesai. Tinggal kita masukkan ini pembungkusnya ini. Nah seperti ini. Terus yang satunya. Nah seperti ini hasilnya. Jadi ini yang ke ground aki, nanti ini yang ke plus saya kasih warna kuning, jepitnya saya kasih warna merah biar lebih jelas. Untuk yang ini ke plus aki, ini yang ke ground. Sekarang kita tes dulu sebelum kita tancapkan ke aki. Kita tes tegangan atau arus yang keluar dari apa itu cas ini berapa volt. Jadi kita gunakan nih avo dulu, kita kasih 200 volt. Untuk yang ke plus ini ke ini probe avo warna merah, kita cepetkan dulu yang ke sini. Setelah itu kita colok ke listrik PLN. Kita lihat hasilnya berapa volt yang dihasilkan dari cas atau charger aki ini. Kita tancapkan. Nah, para sahabat bisa perhatikan itu berada di angka 21, sekitar 9 volt. Nah, itu bisa sampai 22. Jadi untuk pengisian aki nanti bisa lebih cepat untuk aki yang 12 volt. Sekarang kita coba untuk mengecas aki. Sebelumnya kita cabut dulu. Kita coba pada aki nih. Jadi sebelum kita cas, kita cek dulu akinya berapa volt. Nanti setelah kita tancapkan, kita cas sebentar, itu bisa nambah atau tidak untuk tegangan dari akinya ini. Jadi kita cek dulu ini berapa volt.
Bentar, tidak kelihatan. Sini saja. Ini yang ke ground, ini yang ke plus. Nah, di bagian akinya ini ada sekitar 10,5 volt atau 10,6, 10,5 nih. Nah, ini 10,5 volt. Nah, sekarang coba kita tancapkan chargernya atau kita cas dulu sebentar. Jadi di cas sebentar itu bisa langsung nambah atau tidak, nanti kelihatan. Jadi ada hasilnya atau tidak untuk casnya ini. Kita tancapkan dulu ke listrik PLN. Nah, seperti ini. Ini yang ke plus. Ini yang ke ground. Nah, terlihat di sini ada percikan seperti ini. Ini berarti menandakan kalau akinya itu bisa mengisi. Perhatikan. Nah, ada percikan seperti itu. Ada percikan api. Nah, mungkin kurang jelas, saya ulangi. Perhatikan. Nah, seperti ini. Ada percikan seperti ini. Berarti menandakan kalau arusnya ini bisa masuk atau tegangan dari chargernya ini bisa masuk ke aki. Kita tancapkan. Nah, sembari ini dicas, coba kita lihat hasil dari akinya ini nambah atau tidak. Nanti akan kelihatan. Ini yang ke apa itu? Ground, ini yang ke plus. Kita lihat hasilnya. Nah, di situ terlihat 16 volt. Jadi mengisinya lebih cepat. Paling sekitar 1 jaman sudah penuh. Kalau untuk pengisian aki yang seperti ini, lebih cepat pokoknya. Karena kita tadi menaruhnya itu di 15 volt. Dan setelah kita kasih kapasitor, itu tadi berada di 21 volt lebih. Jadi lebih cepat pengisiannya. Tidak perlu waktu lama untuk mengisinya. Kita coba tunggu sebentar. Setelah itu nanti kita lihat hasilnya. Jadi yang tadi itu sebelum kita cas itu 10,5 volt. Nah, ini nanti setelah kita cas itu apakah hasilnya itu nambah atau tidak, nanti akan kelihatan. Nanti kita cek pakai avometer ini. Kita nunggu sebentar saja. Nah, itu sembari kita menunggu, pokoknya nggak usah terlalu lama, sekitar 5 menit atau 3 menit kita coba nanti. Jadi hasilnya itu nambah atau tidaknya nanti tidak kelihatan. Nah, ini setelah kita menunggu kurang lebih sekitar 5 menitan, sekarang kita coba tes dulu. Kita cabut dulu bagian casannya ini. Kita cabut. Tadi aki ini berada di angka 10,5 volt. Setelah kita cas kurang lebih sekitar 5 menit lah paling, karena belum lama ini tadi. Kita tes apakah ini sudah bisa nambah atau belum, bisa berhasil atau tidak, nanti akan kelihatan. Kita coba dulu tes. Ini yang ke kaki negatif, ini yang ke positif. Para sahabat bisa perhatikan layar di avometer, kita tempelkan. Nah, ini langsung terlihat 13,7. Berarti hasil pengecasan ini tadi berhasil, atau hasil charger yang kita buat ini tadi berhasil. Nah, itu bisa diperhatikan arusnya langsung atau tegangannya langsung naik menjadi 13,6. Yang tadinya itu tegangannya itu berada di 10,5 volt. Otomatis berarti ini sudah bisa mengisi. Nah, seperti itu. Kita nolkan dulu. Jadi seperti ini hasilnya untuk hasil charger atau cas akinya. Cukup sederhana dan mudah sekali untuk cara membuatnya. Jadi hanya diperlukan trafo, kabel untuk ke PLN, dioda 2 buah, 1 kapasitor, 2 cepit aki sama kabel secukupnya ini. Ini cuma seperti ini, sederhana sekali, cukup mudah dan sederhana sekali. Nah, jadi itu saja sedikit ide kreatif yang ingin saya share. Semoga ini bermanfaat dan kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Bye bye.